Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 42. Para pelayan di hotel ini cukup unik ya. Biasanya para pelayan di hotel itu wanita muda yang cantik. Tapi hotel ini justru semuanya laki-laki. Terlebih lagi tubuh mereka kekar semua. Ini adalah pelayanan kelas atas. Dan biasanya mereka hanya melayani tamu terhormat. Farzan menjawab dengan senyuman dingin. Lihat saja, bagaimana nanti aku menyiksamu nanti. Batin Farzan. Oh, ternyata begitu. Lumayan bagus. Erwin tersenyum di sudut mulutnya dan sepenuhnya tidak memperdulikan mereka. Ayo cepat makan, hidangan ini sangat terkenal. Lina, cobalah sedikit. Semua ini makanan favoritmu. Fiona juga mengangkat segelas anggur untuk bersulang pada Erwin dan yang lainnya dengan hormat. Erwin langsung mulai memakan tanpa ragu. Sementara Lina sedikit gugup menghadapi situasi di mana ada begitu banyak pelayan aneh yang berada di kamar pribadi yang sama dengan mereka. Dia merasa sedikit gugup dan gelisah, sampai-sampai kehilangan nafsu makan. Hanya Lisa yang duduk di sana dengan tenang, tidak makan apapun, dan suasana di meja tiba-tiba menjadi agak dingin. Setelah makan sebentar, Farzan tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan berkata, Erwin, mengenai saham Skyrim nomor 1 yang kau beli dariku kemarin, aku ingin membelinya kembali. Apa kau setuju? Beli kembali? Boleh, 100 miliar. Pikiran Erwin menegang, pria ini akhirnya membahas intinya. Tetapi dia juga bukan orang yang boleh sembarangan disinggung. 100 miliar? Itu terlalu banyak. Gimana dengan tawaran 10 juta untuk beli kembali? Kata Farzan. Tidak, tetap 100 miliar kalau mau membelinya kembali. Kurang 1 perak sekalipun, tidak boleh. Perkataan Erwin jelas tidak bermaksud untuk menjualnya. 5% saham Skyrim nomor 1 itu hanya bernilai 40 miliar. Tapi Erwin langsung membuka harga sebesar 100 miliar. Yang merupakan tindakan yang jelas tidak ingin menjualnya. Farzan langsung mengerti dan segera berkata dengan dingin. Erwin, pria di sebelahku ini adalah Kak Goldie. Kalau kau tidak setuju, kau mungkin akan dibuat cacat di tempat. Kata-kata Farzan sedikit ancaman, dan tatapannya segera melirik ke arah Lina yang secantik bidadari, kemudian melanjutkan ancamannya. Kalau kau setuju, Lina juga harus tinggal di sini untuk menghibur kami. Kalau kau berani menyentuhnya, akan kubuat keluarga Loismu lebih hancur. Erwin mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang penuh ancaman. Jika Farzan berani menyentuh Lina, Erwin sepertinya benar-benar akan menghancurkan seluruh keluarga Lois. Kau ternyata cukup besar mulut juga. Kalau begitu, akan kutangkap kalian semua hari ini. Kau Goldie! Wajah Farzan memucat karena marah. Berani-beraninya anak miskin ini mengancamnya. Lihat baik-baik situasi saat ini. Kak Goldie menepuk meja dengan keras dan langsung mengambil botol bir untuk menghantam kepala Erwin. Erwin belum sempat bereaksi, tapi Lisa yang ada di sebelahnya langsung meraih botol bir di atas meja dan menghantamkannya ke atas kepala Kak Goldie terlebih dulu. Kecepatan dan refleks Lina benar-benar mengejutkan. Hantaman kuat membuat botol bir pecah di kepala Goldie, dan bir mengalir turun bercampur dengan darah merah yang mengalir keluar dari kepala pria itu. Semua orang di tempat kejadian tercengang, karena kecepatan Lisa benar-benar mengerikan. Farzan bahkan terkejut sampai terdiam. Begitu juga dengan Fiona, dan juga Lina yang memucat karena ketakutan. Kak Goldie menyentuh dahinya sendiri yang penuh darah, dan langsung marah besar. Hajar mereka! Begitu suara Goldie keluar, para pria kekar yang menyamar menjadi pelayan tiba-tiba bergegas menuju Erwin dan Lisa. Lina ketakutan sehingga dengan cepat bersembunyi di belakang Erwin. Erwin melindungi Lina sambil mundur ke sudut dinding. Lisa berdiri paling depan, dengan sunset sukon di tangannya. Dan masing-masing dari 10 musuh di sisi yang berlawanan juga memegang sebatang tongkat besi. Dan aura mereka terlihat sangat menakutkan. Erwin, kau tak akan bisa melarikan diri lagi hari ini. Aku akan membuatmu memuntahkan semua yang kau rebut dariku. Dan juga membuatmu cacat di tempat. Aku ingin lihat
Apa kau masih berani menentangku ke depannya? Melihat bawahan Goldie memunculkan Erwin dan yang lainnya sampai ke sudut, Farzan diam-diam merasa senang. Rencananya kali ini sudah mulus. Mereka tidak akan bisa kabur dari sini. Jangan senang dulu. Akan kutunjukkan seberapa hebatnya diriku nanti. Sementara Erwin berbicara, dia sudah mengirim pesan pada Kelvin dengan ponselnya untuk menyuruh Kelvin segera membawa bawahannya ke sini. Masih berani mengancamku? Kak Goldie, beri dia sedikit pelajaran lagi dan beri mereka cacat. Farzan marah besar. Anak miskin ini masih bersikeras melawannya. Walau sudah dalam situasi seperti ini, maka dia hanya bisa menggunakan kekerasan untuk membuatnya menyerah. Hajar terus! Goldie menyentuh darah di kepalanya sendiri dengan marah. Karena dia belum pernah mengalami hal yang dipermalukan seperti ini sebelumnya semenjak menempati area ini. Jadi jika dia tidak mencari kembali punggungnya, maka di mana letak mukanya terhadap organisasi lain jika berita ini tersebar? 10 pria kekar yang memegang tongkat segera mengepung mereka. Untungnya Lisa masih cukup kuat. Tiba-tiba dengan bagian kanan dan kiri Sansetsuko-nya, dia berhasil menumbangkan 2 orang. Wanita ini cukup hebat. Habisi mereka. Kalau sudah selesai nanti akan kuberi kalian masing-masing 20 juta. Goldie tak percaya seorang wanita bisa mengalahkan 10 anak buahnya. Dengan adanya dorongan kuat, 8 pria kekar lainnya yang tersiksa menjadi semakin menggila. Para pria ini bukan bawahan biasa. Mereka dipilih dengan cermat oleh Goldie. Jadi mereka semuanya sudah terlatih. Dan masing-masing dari mereka biasanya bisa melawan 3 orang. Setelah 8 pria kekar yang tersisa termotivasi, serangan mereka menjadi lebih kuat. Tapi Lisa juga tidak mau kalah. Dalam kondisi terluka, dia masih tetap berjuang dan berhasil mengalahkan 2 orang lagi. Tetapi Lisa juga terluka lagi. Bagus, lanjutkan. Wanita itu sudah terluka. Farzan yang melihat ini semakin bersemangat. Meskipun kekuatan wanita ini berada di luar imajinasinya, tapi wanita ini jelas sudah hampir mencapai batasnya. Erwin sendiri mengerutkan kening. Terus seperti ini bukanlah ide yang bagus. Lisa sudah terluka. Saat sedang memikirkan cara untuk menghadapi masalah ini, pintu kamar pribadi itu tiba-tiba dibuka dengan cara ditendang. Dan 4 orang yang diatur oleh Kelvin menerobos masuk. Farzan mengira bahwa ke-4 orang ini juga anak buah Goldie. Jadi langsung berteriak. Bagus, 4 saudara yang ada di sana, cepat hajar wanita itu. Wajah Farzan yang saking semangatnya semakin tak terkendali. Dia sudah lama ingin memberi Lisa pelajaran, dan sekarang adalah saat yang tepat. Namun, ke-4 orang itu tidak datang untuk membantu Farzan dan yang lainnya, tetapi langsung bergegas ke 6 pria kekar yang tersisa. Perkelahian kelompok pun terjadi. Tempat kejadian menjadi sedikit kacau, dan Lisa pun terbebaskan dari tekanan. Bekerja sama dengan 4 orang yang diatur Kelvin, Lisa melakukan serangan balik. Dalam sekejap, Erwin langsung berada di posisi yang unggul. Untungnya bawahan Kelvin yang menyamar bergegas kemari. Jika tidak, Lisa pasti tidak akan sanggup menahan mereka semua. Aku juga punya orang, kata Erwin sambil tersenyum lebar. Farzan sedikit panik sekarang. Bahkan Goldie juga sedikit terkejut. Ternyata Erwin juga menyiapkan 4 orang dari luar sebagai bala bantuan. Tetapi hotel Trans Luxury ini adalah milik keluarga Lois. Jadi orangnya tentu lebih banyak. Setelah linglung beberapa saat, Farzan teringat akan penjaga keamanan hotel. Jadi dia segera menelpon penanggung jawab hotel ini dan menyuruhnya untuk memanggil semua penjaga keamanan yang ada di hotel untuk datang ke sini. Dan setelah melakukan itu, pikiran Farzan akhirnya menjadi tenang kembali. Erwin, jangan senang dulu. Aku sudah panggil orang-orangku. Hotel Trans Luxury ini punya keluarga Lois kami. Dan ada lebih dari 100 penjaga keamanan di sini. Jangan harap kalian bisa keluar dari sini. Teriak Farzan dengan keras. Kali ini selain Kak Goldie, dia juga punya penjaga keamanan Hotel Trans Luxury ini. Yang ibaratnya memiliki asuransi ganda. Jadi mau seberapa hebatnya Lisa, mereka tetap tidak mungkin bisa keluar dari sini. Haha, Farzan, perhitunganmu kali ini cukup bagus. Tapi begitu, aku juga ada. Erwin sangat tenang. Sekarang ke-4 orang yang menyamar sudah tiba. Tentu Kelvin dan orang-orangnya juga tidak akan lama lagi. Jadi Erwin tidak buru-buru.
Dalam perkelahian di kamar pribadi ini jelas bahwa 4 penyamar dan Lisa yang sedang unggul. Jika tidak terjadi kesalahan, maka hasilnya tidak akan lama lagi. Sialan, lihat saja nanti. Melihat bahwa situasinya tidak benar, Goldie langsung menggulung lengan bajunya, mengambil botol bir, dan ingin menghantamkan ke arah Lisa. Tapi Lisa memainkan sunset sukonnya dan memecahkan botol bir yang ada di tangan Goldie. Tapi Goldie yang tidak puas bergegas maju lagi. Situasi dalam sekejap menjadi buntu dan Farzan yang melihat ini sedikit cemas. Wanita ini terlalu kuat. Bahkan Kak Goldie bukan lawannya. Kapan penjaga keamanan akan sampai? Farzan masih memiliki kartu pamungkas, yaitu tim keamanan Hotel Trans Luxury. Ada sekitar lebih dari 100 orang. Begitu kekuatan besar ini tiba nanti, Erwin dan orang-orangnya sudah pasti tidak berdaya. Saat Farzan cemas, suara langkah yang berantakan terdengar dari luar kamar pribadi. Dan Farzan yang mendengar itu langsung menjadi sangat senang. Kapten keamanan hotel yang memimpin orang-orangnya segera masuk ke dalam kamar pribadi itu. Tuan Muda Lois, saya sudah membawa 20 penjaga keamanan ke sini dulu, sedangkan sekitar 80 lainnya sedang menuju ke sini dari berbagai tempat di hotel. Kalau boleh tahu, apa ada sesuatu yang mendesak? Kapten Satpam, kau akhirnya datang juga. Bantu aku hajar beberapa orang ini. Farzan tiba-tiba menjadi sangat percaya diri dengan adanya bantuan yang terdiri dari 100 lebih. Erwin dan Lisa, aku ingin lihat bagaimana kalian melawanku. Erwin, tamat sudah riwayatmu hari ini. Hotel ini punya keluarga Lois kami. Dengan adanya lebih dari 100 penjaga keamanan, kau tak mungkin bisa kabur, walau punya sayap sekalipun. Kata Farzan sambil tersenyum lebar. Jangan bangga dulu. Sebelum sampai akhir, siapa yang menang masih belum pasti. Jawab Erwin dengan keras, tetapi juga sedikit mengerutkan kening, karena dia tidak menyangka ada lebih dari 100 penjaga keamanan di hotel ini. Dan jumlah sebanyak ini tidak mudah untuk dihadapi. Cepat hajar dia! Farzan yang ada bantuan dari tim keamanan menjadi semakin berani saja. Jadi dia langsung memerintah 20 penjaga keamanan untuk menghajar Erwin. Jelas, kapten keamanan tidak akan berbelas kasih. Karena dia yang mampu berada di posisi kapten keamanan pasti memiliki kemampuan juga. Dia menggulung lengan bajunya dan hendak membawa orang-orangnya untuk menghajar Erwin. Tapi seorang penjaga keamanan muda tiba-tiba berlari masuk dengan panik dari luar. Tuan Muda Lois, ini gawat. Ada masalah besar. Masalah apa yang gawat? Cepat katakan. Mata Farzan menatap dengan dingin. Dan dia langsung menampar penjaga keamanan muda yang tidak tahu situasi di sini. Di luar, ada banyak orang yang menerobos masuk dari luar. Apa? Banyak orang yang menerobos masuk? Apa mereka itu penjaga keamanan hotel kita? Farzan berteriak tajam. Dan itu membuat penjaga keamanan muda tersebut ketakutan hingga keringatan. Sepertinya Kelvin, dia menerobos masuk sambil membawa banyak orang dan memblokir semua penjaga keamanan kita yang mau ke sini dari luar koridor. Dan sekarang dia sedang bergegas kemari bersama orang-orangnya. Penjaga keamanan muda itu menelan ludah dan mengatakan situasinya dengan gugup. Kelvin, maksudmu Kelvin si gemuk itu? Di selatan kota, bagaimana mungkin dia belum pernah mendengar tentang Kelvin si gemuk? Kelvin ini dulunya sangat berkuasa di selatan kota. Tetapi, beberapa tahun yang lalu dia berhenti dan beralih ke berbisnis legal. Dan mendirikan aliansi pusat perbelanjaan. Reputasi dan kekuasaannya di dunia bisnis juga meningkat secara bertahap. Benar, Kevin yang itu. Dia menerobos masuk bersama orang-orangnya. Begitu penjaga keamanan muda mengatakan ini, ada tawa hangat yang terdengar dari luar. Tuan Muda Lois, Kak Goldie, lama tidak bertemu. Kelvin berjalan masuk, diikuti oleh bawahannya di belakang, yang jumlahnya memenuhi seluruh koridor di luar kamar pribadi. Melihat Kelvin datang, Farzan dan Goldie menegang, karena ia tidak berani menyinggung tokoh besar ini. Apa yang membawa Kak Kelvin ke sini? Goldie menutupi luka di kepalanya sendiri sambil menyapa Kelvin dengan penuh senyuman. Tapi hatinya sangat gugup. Karena takut Kelvin membawa orang-orang yang datang saat yang kritis seperti ini dengan niat buruknya. Farzan cukup gelisah saat ini. Fakta bahwa Kelvin membawa begitu banyak orang kemari, sudah jelas ingin mencari masalah yang membuatnya merasakan firasat buruk. Goldie,
Kau sepertinya semakin aktif semenjak aku berhenti beberapa tahun yang lalu. Kelvin dengan santai mengambil sebotol bir dari meja dan berjalan ke arah Goldie. Mata semua orang tertuju pada Kelvin dengan ekspresi gugup, dan mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara apapun karena takut akan membuat Kelvin ini tidak senang. Tidak juga. Daerah selatan kota ini akan selalu menjadi daerah kekuasaan Kak Kelvin. Mana mungkin aku berani aktif. Goldie sangat ingin menggantikan posisi Kelvin. Dan dalam beberapa tahun ini saat Kelvin tidak ada, kekuatannya juga sudah tumbuh banyak. Tetapi dibandingkan dengan kekuatan Kelvin, kekuatannya masih belum cukup. Dan reaksinya yang ketakutan untuk bergerak saat ini merupakan bukti yang kuat. Baguslah kalau kau tahu. Saat Kelvin berbicara, botol bir yang ada di tangannya langsung menghantam ke arah kepala Goldie. Botol bir tersebut pecah, dan sekali lagi, darah mengalir keluar dari kepala Goldie. Semua orang di tempat kejadian terkejut lagi, karena tindakan Kelvin ini benar-benar kejam dan tanpa ragu sama sekali. Goldie yang diperlakukan seperti itu memegangi kepalanya yang berdarah, dan tidak berani untuk mengeluarkan suara. Ketika Farzan melihat ini, dia menelan ludah. Detak jantungnya meningkat karena ketakutan. Kelvin ini terlalu kejam, bahkan Kak Goldie tidak berani untuk melawan. Sebagai seorang wanita, Fiona bahkan memucat karena ketakutan. Di hadapan orang-orang seperti Kelvin, dia bahkan tidak berani untuk menelan seteguk air liurnya sendiri. Hajar mereka! Bersambung